Tuan, penguasa wilayah Zuhuo dan penguasa wilayah Lianqi juga buru-buru membungkuk dan menatap ledakan itu dengan ketakutan. Tuan, penguasa wilayah Midao telah datang ke lembah penjara. Kita harus segera pergi dari sini, kalau tidak, penguasa wilayah Midao akan menemukan kita di sini. Rencanamu pasti akan gagal. Penguasa wilayah Midao akan mengetahuinya, dan penguasa wilayah Lingdao akan menghancurkan rencananya. Penguasa wilayah Zuhuo berkata dengan ketakutan. Meskipun dia telah dipaksa untuk menyerah kepada Qin Chen, rasa takut terhadap penguasa wilayah Midao selama jutaan tahun telah tertanam dalam jiwanya. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan rasa takutnya terhadap penguasa wilayah Midao hanya dengan mengendalikan jiwanya. Penguasa wilayah hukuman penjara yang tertekan itu tertawa pada saat ini. Hahaha, itu Lord Midao, nak, kenapa kau tidak segera melepaskan kami? Aku telah meledakkan formasi lembah penjara, dan fluktuasi ini telah menarik perhatian Lord Midao. Jika Lord Midao mengetahui tentang konspirasimu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika kau berada di bawah komando Lord Lingdao, kau tidak akan bisa lolos dari kematian, dan Lord Lingdao tidak akan pernah berbalik melawan Lord Midao untukmu. Penguasa domain hukuman penjara meraung berulang kali dan pamer dengan seenaknya. Dia telah merasakan gerakan besar lembah penjaranya, dan tahu bahwa gerakan ini telah menarik perhatian Lord Midao, dan dia sangat yakin di dalam hatinya. Iya, kenapa kau tidak segera melepaskan kami? Petik 2. Kau hanya anjing yang berlari di bawah Lord Lingdao. Meskipun apa yang kau lakukan diperintahkan oleh Lord Lingdao, itu hanya dilakukan secara diam-diam oleh Lord Lingdao. Begitu kau terbongkar, Lord Lingdao pasti tidak akan mengakui statusmu. Biarkan kami pergi dengan cepat, masih ada secercah harapan. Dua penguasa domain puncak jangka menengah lainnya juga meraung berulang kali, dengan momentum yang arogan. Beraninya kau, penguasa domain hukuman penjara. Kau masih keras kepala saat kau hampir mati. Teriak penguasa domain api lilin dengan marah. Penguasa domain hukuman penjara marah dan kesal saat ini, dan meraung, lilin api, kau bajingan, aku memperlakukanmu sebagai sahabatku, tetapi kau mengkhianatiku dengan begitu mudahnya. Meskipun keadaan tidak dapat diubah, mengapa kau tidak kembali ke penguasa kehancuran dan menyelamatkan kami? Jika tidak, kau tidak akan dapat lolos dari kematian. Penguasa domain api lilin tersenyum pahit di dalam hatinya. Kembali ke penguasa kehancuran. Hidup dan matinya sekarang dikendalikan oleh orang lain. Saat ini, mengkhianati pihak lain adalah kematian yang sebenarnya. Terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan penguasa domain hukuman penjara, penguasa domain api lilin segera menatap Qin Chen dan berkata dengan cemas, Tuanku, tidak peduli bagaimana tindak lanjutnya berkembang, kita harus mengambil kesempatan ini untuk pergi dengan cepat untuk menghindari menjadi sasaran penguasa kehancuran. Namun, Qin Chen mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan acuh tak acuh terhadap kata-kata penguasa domain api lilin. Dia hanya menatap lembah penjara dengan bingung. Siapa yang bertarung dengan kloningan dewa penghancur? Gumam Qin Chen. Entah mengapa, Qin Chen memiliki firasat aneh, seolah-olah orang yang bertarung dengan dewa penghancur itu ada hubungannya dengan dia. Mungkinkah itu Molly? Tetapi jika itu adalah Molly, dia seharusnya diburu oleh dewa Dao spiritual. Mengapa dia bertarung dengan dewa penghancur di wilayah dewa penghancur? Ini sama sekali tidak masuk akal. Yang terpenting adalah Mo Nianli tidak merasakan darah Molly di sini sebelumnya. Jika itu benar-benar Molly, darahnya begitu istimewa, bagaimana mungkin Mo Nianli tidak merasakan darah ayahnya? Kecuali, Mo Nianli bukanlah putra kandung Molly. Dan ini jelas lebih mustahil lagi. Lagi pula, selain Molly, siapa yang akan menyukai dewa iblis api merah? Melihat Qin Chen berpikir dan merenung, dewa api lilin menjadi cemas. Pada saat ini, dewa masih memikirkan identitas orang yang bertarung. Lari, Tuan, kalau saya tidak salah, orang yang bertarung itu kemungkinan besar adalah orang yang membunuh penguasa domain Luoyu sebelumnya dan bertarung dengan penguasa Midao di pusaran alam Devouring.
Penguasa domain Zuhuo berkata dengan tergesa-gesa, seharusnya itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa Dao lainnya yang menyamar. Oh, mata Qin Chen berbinar. Dia datang terlambat, dan banyak informasi yang tidak sejelas penguasa domain Zuhuo. Penguasa domain api lilin berkata, Tuanku, pikirkanlah, dengan kekuatan penguasa Mi Dao, penguasa domain biasa tidak akan bertahan lama di tangannya. Bahkan penguasa domain puncak tidak dapat bersaing dengan sungai panjang Dao penghancur milik penguasa Mi Dao. Namun, orang itu sebelumnya, tidak hanya selamat dari penguasa Mi Dao, dia juga membunuh penguasa domain Luo Yu dan mengambil harta karun tingkat penguasa Dao, jantung pusaran dunia Devouring. Bagaimana mungkin seorang penguasa domain biasa melakukan ini? Hanya pembangkit tenaga listrik penguasa Dao yang dapat melakukan ini, seperti penguasa Dao Yuan dan yang lainnya. Penguasa domain api lilin menjelaskan berulang kali, lagi pula, penguasa Dao Mi mengendalikan keberadaan dewa dunia bawah, jadi dia pasti telah menarik perhatian banyak orang kuat di jurang. Bukankah penguasa Dao Ling juga memperhatikannya? Kalau begitu, penguasa Dao Yuan memiliki dendam terhadap penguasa Dao Mi, jadi bukan tidak mungkin baginya untuk mengirim klon untuk mengintai di sini untuk mengumpulkan informasi. Semakin banyak penguasa domain api lilin berbicara, semakin dia merasa bahwa kemungkinan ini sangat tinggi. Awalnya, dia hanya membujuk Qin Chen untuk pergi, tetapi sekarang, saat dia berbicara, dia juga mempercayai kata-kata ini. Jadi, Tuan, tidak ada artinya bagi Anda untuk menebak siapa pihak lain itu sekarang. Apakah Anda masih bisa bekerja sama dengan orang ini? Terlebih lagi, bahkan jika kamu ingin bekerja sama dengannya, pihak lain tidak akan mau, kecuali jika dia memanfaatkannya. Namun, Tuan Lingdao dan Tuan Midao adalah sekutu. Tuan Lingdao hanya ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam proses bersaing untuk mendapatkan dewa dunia bawah, dan dia mungkin tidak benar-benar ingin berurusan dengan Tuan Midao. Lebih baik menyingkirkan penguasa hukuman penjara dan yang lainnya dan langsung mengendalikan jiwa mereka terlebih dahulu. Penguasa api lilin terus menasihati Qin Chen. Rasanya seperti duduk di atas jarum dan peniti untuk tetap tinggal di sini. Dia tidak ingin tinggal sebentar. Penguasa hukuman penjara di samping terkejut dan marah ketika mendengar ini, dan berteriak, beraninya kamu, Tuan Api Lilin, ramuan ajaib macam apa yang diberikan pihak lain kepadamu? Apakah kamu akan mengkhianati Tuan Midao sepenuhnya? Dia terkejut dan marah. Jika Qin Chen benar-benar mendengarkan penguasa api lilin dan membawanya pergi, harapannya untuk lolos akan semakin tipis. Penguasa wilayah cahaya lilin, kamu lebih buruk dari binatang buas. Kau telah mengubah kesetiaanmu, kau pantas mati. Dua penguasa puncak tingkat menengah di bawah penguasa wilayah hukuman penjara juga berteriak dengan marah. Diam, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Qin Chen sedang berpikir, dan ketika dia mendengar ini, matanya menjadi gelap, dan tangannya yang besar tiba-tiba menekan ke bawah. Dengan hembusan, dua penguasa puncak tingkat menengah itu meledak di tempat di bawah kekuatan mengerikan Qin Chen, dan jiwa serta tubuh mereka terpisah. Tuanku, dua penguasa puncak tingkat menengah itu berteriak kepada penguasa wilayah hukuman penjara dengan ketakutan. Kau, penguasa wilayah hukuman penjara juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan begitu kejam dan membunuh dua bawahannya di depannya. Dia segera berteriak dengan marah, berhentilah segera, Tuan, masih ada ruang untuk bermanuver, jika tidak, kau akan mati. Qin Chen bahkan tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia mendengus dingin, dan dalam sekejap, dia tiba-tiba memasukkan roh dari dua master domain puncak jangka menengah ke dalam tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia juga tiba-tiba memasukkan esensi dari salah satu master domain puncak jangka menengah ke dalam tubuhnya. Dengan suara keras, lautan jiwa Qin Chen bersinar terang. Setelah memasuki lautan jiwa Qin Chen, dua master domain puncak jangka menengah menemukan keanehan lautan jiwa Qin Chen. Kamu bukan dari jurangku. Sebelum mereka selesai berbicara, gelombang jiwa yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti jiwa keduanya. Dalam gelombang jiwa ini, ada api jiwa yang bergulung-gulung menyala,
yang membakar abis jiwa keduanya di tempat dengan teriakan, dan bergabung ke dalam lautan jiwa Qin Chen. Berdengung. Qin Chen merasakan lautan jiwanya menjadi sangat transparan dalam sekejap, seolah-olah dia telah meminum semangkuk air es di hari-hari musim panas yang panas, dan pori-porinya melebar, dan dia merasa sangat sejuk dan nyaman. Seolah-olah dia telah dimurnikan. Sebaliknya, dalam hal tubuh fisik, setelah asal-usul salah satu master domain puncak jangka menengah diserap oleh Qin Chen, asal-usul tubuh fisik Qin Chen hampir tidak banyak meningkat, tetapi hanya ada sedikit perubahan, yang bisa disebut dapat diabaikan. Transformasi tubuh ilahi saya membutuhkan terlalu banyak energi, dan seorang master domain puncak jangka menengah tidak dapat memberi saya banyak bantuan sama sekali. Dengan cara ini, bahkan jika saya menelan master domain hukuman penjara ini, sangat sulit untuk membuat terobosan dalam kultivasi saya, seperti setetes air dalam ember. Hati Qin Chen hancur. Setelah melahap beberapa penguasa domain, Qin Chen sudah mengerti bahwa tubuh ilahinya terlalu kuat. Dia sudah memiliki kekuatan dimensi tinggi sebelum memasuki ranah Kaisar Dewa. Kekuatan penguasa domain tidak berguna baginya. Bahkan asal-usul penguasa domain hukuman penjara tidak akan banyak membantunya. Apakah aku harus berubah pikiran? Qin Chen mengerutkan kening dan menatap lembah penjara di kejauhan. Ledakan. Raungan yang mengguncang bumi bergema di lembah penjara, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti untuk sementara waktu. Mungkinkah orang ini benar-benar pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa Dao yang menyamar? Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan begitu lama di bawah klon penguasa Dao? Orang kuat biasa tidak bisa melawan orang kuat tingkat penguasa Dao sama sekali. Jika demikian, mata Qin Chen berbinar, dan dia tiba-tiba melihat inti wilayah penguasa Dao. Sekarang klon penguasa Dao telah turun ke lembah penjara, apakah masih ada sungai penguasa Dao yang tersisa di wilayah intinya? Dan sungai penguasa Dao pastilah kekuatan inti asal-usul penguasa Dao. Jika dia bisa mendapatkan sebagiannya, maka detak jantung Qin Chen tiba-tiba bertambah cepat. Lilin api, apakah kamu tahu lokasi inti dari master pemusnahan Dao? Qin Chen tiba-tiba menatap penguasa domain api lilin. Ini, aku tentu tahu, Tuan, apa yang sedang kamu lakukan. Penguasa domain api lilin menatap Qin Chen dengan bingung. Ayo pergi, tunjukkan jalannya. Kilatan cemerlang melintas di kedalaman mata Qin Chen. Ah, penguasa domain api lilin tertegun. Jangan berdiri di sana, ayo pergi. Qin Chen tidak mengatakan apa-apa, dan tiba-tiba melemparkan sisa asal-usul penguasa domain puncak jangka menengah ke dunia batin, memberikannya kepada Mo Nianli dan Fang Muring untuk diserap, sementara dia sendiri dengan cepat terbang menuju inti master pemusnahan Dao sesuai dengan instruksi penguasa domain api lilin. Dalam proses terbang, Qin Chen tidak membuang waktu, dan kekuatan jiwa yang kuat, seperti bilah tajam, tiba-tiba menusuk ke dalam pikiran penguasa domain hukuman penjara. Apa yang akan kamu lakukan? Penguasa domain hukuman penjara terkejut dan marah, dan lautan jiwanya bergetar hebat, mencoba menghentikan Qin Chen dari invasi. Hah! Qin Chen mengerutkan kening. Dia merasa bahwa kekuatan jiwanya menghadapi perlawanan yang sangat kuat. Dibandingkan dengan penguasa domain api lilin, penguasa domain hukuman penjara jauh lebih kuat, dan sangat sulit untuk mengendalikannya dengan paksa. Pada saat ini, kekuatan khusus tiba-tiba muncul di tubuh Qin Chen.